quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim Fima yahtaju ilaihi al-muta'allim Fi ahwal ta'allumihi Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Hasim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Muhammad Hasim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqab di Pangeran Benowo bin Abdul Rahman Al-Mulaqab di Jagat Tingkir, Sultan Hadi Wijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq Walid wa Raden Ainul Yakin yang masyhur dengan Sunan Giri. Berarti beliau masih keturunan daripada Wali Songo Sunan Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adapun segala puji itu lillahi bagi Allah. Alhamdulillah, adapun segala puji itu bagi Allah, itu lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, yang menguasai alam raya, yang mengatur alam raya ini. Wa sholatuhu, dan adapun salatnya Allah, wa salamuhu, dan salamnya Allah itu ala sayyidina, atas sayyid kita, pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalina, yang menjadi lebih mulia-mulianya para rasul, para mursalin, para utusan. Asyrafil mursalina, yang lebih mulia-mulianya para utusan. Wa khatamin nabiyina, dan menjadi penutup para nabi. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tayyibina, yang suci-suci. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahirina, yang suci. Ajma'ina, hale semuanya. Amma ba'du, dan adapun setelahnya ma taqaddam minal basmalah wal hamdalah. Amma ba'du, dan adapun setelahnya mimma taqaddam minal basmalah wal hamdalah, faqad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan. Faqad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu, semoga meridai sapa Allah anha, dari Aisyah, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi, adapun haknya anak, haqqul waladi, adapun haknya anak, ala walidihi, atas orang tuanya walad, wajib atas orang tuanya walad. Jadi hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Hakul waladi, adapun haknya anak, ala walidihi, wajib atas orang tuanya walad. Itu ayuh sina, khabar.
Itu ayyuhsina, memperbagus atau memperbaiki atau memperindah siapa walid. Itu ayyuhsina, memperindah, memperbagus siapa walid, ismahu pada maf'ulnya ayyuhsina, ismahu pada namanya walad. Jadi kewajiban orang tua yang pertama adalah memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Kemudian wayuhsina, dan memperbagus atau memperbaiki siapa walid mardo'ahu, pada susuannya walad. Maksudnya memberikan susu eksklusif. Berarti kalau di tradisi orang Arab itu mencari ibu susu yang terbaik dari ibu susu yang ada. Karena tradisi orang Arab itu ketika memiliki anak yang menyusui bukan emaknya, tapi orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW, siapa ibu susunya? Halimah itu. Jadi mencarikan ibu susu bagi anaknya, ibu susu yang terbaik, yang berkualitas, ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ridwan tadi malam, ya. Hars itu berarti kita harus milih. Kalau bibitnya unggul tapi kalau tanahnya bantet, ya agak jadi. Ini bibitnya unggul nih, tapi kalau ladangnya kering, ya nggak akan tumbuh. Begitu juga kalau ladangnya bagus, subur, tapi bibitnya kayak daripada, ya jadinya ya banter juga. Jadi harus antara bibit sama ladangnya, ini harus. Nah, ini diantaranya kewajiban orang tua memberikan ibu susu yang terbaik. Nah, kalau di kita berarti berikan asuh eksklusif yang baik, berarti orang tua memiliki kewajiban, terutama bapak, memberikan asupan gizi vitamin kepada ibu yang sedang menyusu. Nah, ini kan kasus yang lagi diangkat dari politik kemarin tuh, debat capres, ya, stunting. Nah, kalau bahasa kerennya stunting, untuk mencegah stunting kepada anak-anak, dimulai dari hamil, kemudian menyusui, nah, kemudian proses berikutnya, agar kualitas anak tersebut menjadi anak yang terbaik. Itu penting, mencegah yang namanya stunting. Jadi tugas orang tua itu, ya, untuk memberikan air ASI yang terbaik. Kemudian wayuhsina, dan memperbagus siapa walid ada bahu. Nah, yang terpenting pada adabnya walad, memberikan, ya, pelajaran contoh adab yang baik. Ya Allah ya biya karim, wa an Ibnu Sirin, dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Ibnu Sirin, kanu, adanya para sahabah wa tabi'in, orang-orang terdahulu. Kanu, adanya para orang-orang terdahulu, minas sahabah, itu ya ta'allamuna, belajar siapa? Ulaik, ya mereka. Itu ya ta'allamuna, belajar siapa? Ulaik al-huda, pada petunjuk. Belajar tentang mendapatkan hidayah, petunjuk, ya. Al-huda yutlaku ala tauhid at-taqdisi wa yutlaku ala ma la yu'rafu illa bilisanil anbiya. Ya, intinya mempelajari tentang ilmunya para nabi. Di antaranya adalah adab. Mereka mempelajari petunjuk, mempelajari ilmu para nabi, kama yata'allamuna, seperti halnya ya ta'allamuna, mempelajari haulaik al-ilmah, pada ilmu. Jadi mempelajari bagaimana akhlak perilaku para anbiya, para sholihin. Ini sama seperti kita mempelajari ilmu, berarti nggak ada batasannya. Semakin kita kaji ilmu,
semakin kita akan merasa bodoh tentang ilmu. Tuh, ilmu kalau belajar begitu, bukan kita semakin mengkaji ilmu semakin pintar, justru malah kita semakin kelihatan bodoh, karena ilmunya Allah itu luas. Semakin kita mempelajari, semakin kita merasa bodoh tentang ilmunya Allah Subhanahu. Berarti nggak ada ujungnya di dalam mencari ilmu. Begitu juga di dalam kita mempelajari bagaimana al-huda, petunjuk, ai min akhlaqil anbiya, ya. Kemudian wa anil Hasan al-Basri, dan diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Wa anil Hasan, dan diriwayatkan dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala, berkata Syekh Hasan al-Basri, in kana, apabila adanya siapa ar-rajulu, orang laki-laki itu liyakhruja, kanan, keluar siapa rajul fi adabi nafsihi, di dalam mengajarkan adab pada dirinya, fi adabi nafsihi, di dalam mengajarkan adab pada dirinya, as-sinina, di dalam beberapa tahun, summa sinina, kemudian beberapa tahun, ya. Jadi maksudnya belajar adab itu tidak cukup hanya setahun dua tahun, bertahun-tahun, ya. Para ulama-ulama itu di dalam bagaimana mempelajari tentang adab, ada binafsihi, di dalam mendidik hawa nafsunya, mendidik tentang diri sinina summa sinin, ya, dari tahun ke tahun ke tahun, nggak ada selesainya di dalam yang namanya mempelajari tentang adab. Wa an Sufyan bin Uyainah, dan diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwal mizanu, yaitu timbangan, mizan, al akbaru, yang besar. Jadi Rasulullah itu sebagai mizan kita, mizanul akbar, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam menahu kan wazan tuh, fi'il, sulasi, rubai, itu untuk kita mencari kalimat itu melalui wazannya apa. Nabi ini sebagai timbangan kita di dalam segala sesuatu, ya, ilmu lah, adab lah, ya, perilaku lah, semuanya huwa mizanul akbar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal mizanu, yaitu timbangan al akbaru, yang walaihi, dan itu atas Nabi, wa ilaihi, dan itu atas Rasul, tu'radu, diserahkan apa al-asya'u, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ditimbang gitu loh, ditu'rad, ya, di'radkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi, atas akhlaknya Nabi, wasiratihi, dan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hudahu, dan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu itu diarahkan, tu'radu, ya, atas akhlaknya Nabi, kehidupannya Nabi, petunjuknya Nabi. Maka adapun perkara wafaqoha, yang menyesuaikan atau mencocoki apa pada mizanul akbar itu, bahwa maka adapun ma itu al-haqqu, yang benar. Jadi sesuatu yang apapun yang sesuai dengan mizanul akbar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah yang benar.
akhlaknya ngikutin Nabi, benar berarti. Ya, pakaiannya mengikuti Nabi, ittiba li Nabi Muhammad, nggak ada yang lain tujuannya, benar. Ya, ilmunya, mata rantainya semua sampai Nabi Muhammad SAW, benar. Ya, jadi semuanya fama wafakoha, apapun yang sesuai dengan perilaku, tindak laku, apapun kegiatan aktivitas Nabi dan itu cocok dengan Nabi, maka hal tersebut adalah al-haq, sesuatu yang benar. Jadi Nabi itu sebagai representasi kita, ya, representasi kita sebagai mizan kita. Wama dan adapun perkara khalafaha yang berlawanan apa pada mizanul akbar, ya, bertentangan. Wama dan adapun perkara khalafaha yang berlawanan apa maha pada mizanul akbar itu, bahwa maka adapun ma itu adalah tilu yang batil, sesuatu yang enggak sesuai dengan Nabi Muhammad, apapun itu bentuknya, maka bahwa batilun, ya, batil. Wa an Habib bin Syahid, dan dari Habib bin Syahid qala berkata siapa Habib Hubayb, ya Habib, ya Habib bin Syahid qala berkata siapa Habib li banihi, pada putranya Habib bin Syahid, Ishaq, duduklah kalian semua, Ishaq, atau bergaullah kalian semua, ya, merapatlah kalian semua, ya, mana banyak. Intinya duduk belajar, ambil istifadah kepada al-fuqaha, ya, al-fuqaha pada, ya, ulama-ulama fikih, pada fuqaha. Ishaq, duduklah kalian, duduklah engkau, ya, jadi berucapan Habib kepada putranya, Ishaq, duduklah engkau wahai ibni al-fuqaha, pada ulama-ulama fikih, ya, bergaul dengan mereka. Wa ta'allam, dan belajarlah engkau minhum dari al-fuqaha, adabahum, pada adabnya fuqaha, pelajari adab mereka, ya, ta'allam minhum adabahum. Wa ta'allam, dan belajarlah engkau minhum dari al-fuqaha, adabahum, pada adabnya fuqaha. Fa inna dzalika, maka adapun, maka sesungguhnya itu semua, fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu semua, ai ishabul fuqaha wa ta'allam adabahum. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu semua itu ahabbu, lebih aku cinta, lebih dicintai, lebih aku cintai, ilayya, padaku, min kasirin, dari kebanyakan, minal hadisi, dari mempelajari ilmu hadis, ya. Jadi lebih condong, lebih senang memiliki putra yang duduk dengan ulama fikih, kemudian mempelajari adab kepada mereka, ya, daripada banyak mempelajari tentang riwayat-riwayat hadis. Nah, sebagian ulama, ya, walaupun keduanya penting, tetapi dahulukan bagi mubtadi kayak kita ini, ya. Bagi kita, ya, pertama harus belajar tentang ilmu fikih dan adab dulu, baru nanti kalau memang fikihnya udah matang, ya, adabnya sudah mantap, baru masuk kepada pelajaran tentang hadis, riwayat hadis, mustalahul hadis. Kan begitu jenjangnya, ya. Jenjangnya awal belajar adab dulu, akhlakul bani dan lain sebagainya, baru, ya, ini maksudnya seperti itu.
lebih aku sukai daripada memperbanyak minal hadisi, daripada ilmu hadis. Ya. Waqala, dan berkata siapa Ruwaim ya, Ruwaim radhiyallahu anhu, sahabat Ruwaim, ya bunayya, wahai anak kecilku, ya. Ij'al, jadikanlah olehmu, ilmaka, pada ilmumu, milhan, mampunya pada menjadi garam, meluas, menyebar seperti di lautan. Ya. Ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu seperti garam. Wa adabaka, dan adabmu, ij'al adabaka, ilmaka wa adabaka, atapnya ke sana. Ij'al, jadikanlah olehmu, adabaka, pada adabmu, dakikon, pada apa, daki tepung, ya, menyebar ketika tertiup angin, ya. Waqala, dan berkata siapa Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu, adapun kami, ila qalilin, pada sedikit, minal adabi, dari adab, ya. Sedikit dari belajar adab itu ahwaju, lebih membutuhkan, minna, dari kami, ila kasirin, dari kebanyakan atau dari hal yang banyak, minal ilmi, dari ilmu. Kata Imam Al-Mubarak, ya, Ibnu Mubarak, kami lebih membutuhkan sedikit mempelajari adab daripada memperbanyak belajar ilmu. Nah, intinya belajar adab itu penting, walaupun sedikit kita punya ilmu, tapi kalau adabnya baik, nah, itu lebih utama. Apalagi ilmunya banyak, adabnya juga baik, ya. Adab pokok, adab pokok, bahwa adab itu di atasnya ilmu. Lebih baik beradab dengan adabnya para anbiya, tapi ilmunya sedikit, mantap, diamalin. Berarti kalau orang beradab udah pasti ngamalin ilmu, ya, ya. Tapi daripada ilmunya segudang tapi nggak ada adab, mentah, ya. Wakila, dan diucapkan atau dikatakan, ditanya, bahasa kitanya. Wakila, dan dikatakan atau ditanya, imamina, pada imam kita, Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa, itu seperti apa, syahwatuka, adapun keinginanmu, lil adabi, pada mempelajari adab. Syafi'i tanya, ya, bagaimana sih keinginanmu di dalam mempelajari adab? Faqala, maka berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, asmi, aku mendengar, bil harfi, dengan satu huruf, minhu, dari adab. Ya. Fatawadda, maka aku suka, aku senang, mudah, aku bahagia. Ya, fatawadda, maka bahagia, fa'a'udhoi, ya, anggota tubuhku, annalaha, sesungguhnya itu bagi a'dha, asma'an, adapun pendengaran-pendengaran.
tatana'amu yang bersenang-senang, apa a'dha bihi dengan adab. Jadi intinya Imam Syafi'i itu yang ketika ditanya bagaimana syahwatmu terhadap adab, beliau berkata, aku selalu mendengar dari adab itu satu ilmu, ya. Maka setiap anggota tubuhku ini ya mendengar dari adab itu dan merasa asik. Jadi intinya Imam Syafi'i itu selalu berusaha menerapkan adab di dalam kehidupannya sehari-hari. Wakila dan diucapkan lahu pada Imam Syafi'i wa kaifa, dan itu seperti apa? Kalau buka adapun mencari mulahu pada adab, bagaimana cara mencarinya? Ya, tadi kaifa syahwat buka berarti syahwatmu. Ya. Jadi syahwat Imam Syafi'i bagaimana? Ya, rasanya terhadap adab. Ya, syahwatnya, keinginannya. Kaifa syahwat buka, bagaimana keinginanmu terhadap adab? Kata Imam Syafi'i, aku selalu mendengar satu huruf dari adab tersebut. Ya, syahwat berarti kan keinginannya. Ya, tubuhku akan merasa senang ketika mendengar adab, melihat orang yang beradab, anggapan tentang adab. Ya, intinya adab ini sesuatu yang luar biasa, gitu, ya. Kemudian ditanya lagi, wakila lahu, dan diucapkan lahu pada Imam Syafi'i, wa kaifa talabu, bagaimana cara engkau mencarinya? Lahu pada adab, qala, berkata Imam Syafi'i, talabul mar'ati, adapun talabu itu seperti mencarinya perempuan. Talabul mar'ati, adapun mencarinya aku pada adab itu seperti mencarinya perempuan, al-mudillati, yang kehilangan siapa? Mar'ah, waladaha, pada anaknya mar'ah. Ya, seperti halnya seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang. Walaysa, dan tidak ada itulah bagi mar'ah siapa ghairuhu, selainnya, walad, gak punya anak lagi, cuman itu doang hilang satu-satunya. Nah, sedihnya bagaimana? Ya, perempuan, seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia cuma punya satu-satunya. Itulah bagaimana cara Imam Syafi'i mencari atau mempelajari adab. Berarti luar biasa bagaimana biar bisa mendapatkan adab dengan luar biasa. Seperti halnya seorang perempuan yang mencari anaknya yang hilang dan itu anak satu-satunya. Ya, ujung dunia pun akan dicari, bahkan menjual semua hartanya, semuanya dia, apa yang dia miliki untuk mencari anaknya yang hilang. Anak sayangnya, cintanya kepada bela-belain. Nah, begitu Imam Syafi'i di dalam mempelajari adab. Dia cari kemanapun, dia jual hartanya semuanya demi mendapatkan adab atau mempelajari adab. Seperti seorang perempuan yang kehilangan anaknya dan itu anak satu-satunya. Bayangin bagaimana, ya, bagaimana usahanya, semua akan dikerahkan untuk mencari anaknya. Begitulah Imam Syafi'i, semua akan dikerahkan untuk mempelajari yang namanya adab. Nih ulama-ulama kita, ya, usahanya di dalam belajar menuntut ilmu. Nah, kita ya belajar ngantuk, telat, ya. Waktu aja masih kita curang, ya, masih kita curang itu waktunya, ya. Belum yang lainnya. Bukan berusaha bagaimana mencurahkan semua waktu kita untuk menuntut ilmu. Berusaha mencurahkan semua waktunya diarahkan bagaimana di talabul ilm. Ya.
Ya jauh makanya kualitasnya. Ya. Jangan berharap kita bisa menyamai kedudukan mereka kalau riyadhahnya kita, mujahadahnya kita di dalam menuntut ilmu jauh dari riyadhah dan mujahadahnya mereka. Ya. Paham gak ini? Hah? Pengen jadi orang alim, pengen jadi ulama, pengen pinter, pengen ini. Tapi cara belajar kayak begini ya sampai kiamat kurang sehari juga nggak terlalu pinter. Ya tolol selamanya. Paham nggak? Himmahnya nggak ada, ya. Himmah aliyahnya nggak ada. Jadi kan himmah itu timbulnya dari syahwat yang syahwat itu kan ada dua, ya. Ghadabiyah, ya, dan syahwatiyah, ya. Ghadabiyah, jadi nafsu itu ada dua, ghadabiyah, syahwatiyah. Ghadabiyah ini semua punya. Saya harus begini, saya begini, ya. Ego, ya. Saya harus jadi ini, saya begini. Boleh, silakan. Dikelola itu ghadabiyah kita. Tapi diarahkan dengan niat yang baik. Saya pengen jadi misalkan pemimpin, tapi pemimpin dengan niat yang baik dalam rangka menyejahterakan umat Nabi Muhammad SAW, maka ghadabiyah tersebut akan berubah menjadi apa? Baik. Ya, tinggal bagaimana kita arahkan syahwat-syahwat yang ada di dalam diri kita. Nah ini. Kemudian waqala, dan berkata siapa ba'dhum sebagian ulama, at-tauhidu, adapun tauhid itu yujibu, mewajibkan apa tauhid, al-iman, pada iman. Dengan adanya tauhid maka akan nampak keimanan.